Halo, ketemu lagi nih sama aku Eva. Nah, saat ini makin banyak nih aplikasi belanja online di mana kamu tinggal memilih atau mengklik saja barang yang kamu inginkan. Kemudian, kamu bisa membayarnya melalui mobile banking yang kamu miliki. Dan hal tersebut membuat kamu sampai lupa melihat berapa sisa dana yang kamu miliki. Nah, hal ini tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan finansial kamu. Dan karena hal tersebut bisa membuat kamu gagal untuk menabung, mempunyai dana darurat, membayar segala biaya kebutuhanmu, ataupun berinvestasi. Nah, mungkin kamu bisa coba dulu nih gaya hidup frugal living dan minimalis. Memangnya apa sih frugal living dan minimalis ini? Nah, sebelum lanjut, yuk jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya agar kita bisa terus berbagi ilmu dan tumbuh bersama. Nah, pertama kita bahas dahulu nih tentang frugal living. Frugal living yaitu sebuah cara di mana kita sepenuhnya sadar akan setiap keputusan yang kita lakukan dalam mengatur uang yang kita miliki. Artinya, kita akan memilih mana hal-hal yang penting yang kita prioritaskan. Setelah itu, kita mengurangi budget dari aspek lain yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita. Ini berarti kita berhemat untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kita anggap penting. Dalam hal ini, bukan berarti gaya hidup frugal living ini pelit terhadap diri sendiri. Tetapi, mereka biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sebagaimana mereka harus menggunakan uang tersebut. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara hidup frugal living ini? Nah, untuk cara sebenarnya kita dapat memulainya dari diri sendiri, yaitu dengan mengubah mindset. Lalu mulailah terapkan kebiasaan-kebiasaan berikut ini. Yang pertama, alokasikan gaji. Saat kita menerima gaji, sebaiknya langsung kita alokasikan untuk belanja kebutuhan bulanan. Alokasi kebutuhan yang aku maksud di sini yaitu kebutuhan pribadi maupun rumah, mulai dari uang makan, biaya tagihan listrik, biaya asuransi, transportasi, dana hiburan seperti nonton, nongkrong bareng teman, atau menjalani hobi, termasuk menabung dan investasi. Cara mudahnya yaitu kamu bisa membagi gaji atau pendapatanmu menjadi 3 bagian utama, yaitu living, playing, dan saving. Nah, dalam hal ini kita bisa sisihkan 20% untuk tabungan, 30% untuk keinginan, dan 50% untuk kebutuhan kita. Dan janganlah lupa, buatlah catatan pengeluaran kamu tersebut untuk memastikan kamu tidak melewati batas anggaran yang sudah ditetapkan. Kedua, beri dirimu syarat saat belanja. Tanamkan dalam benak kita bahwa kita boleh berbelanja, tapi pastikan masih dalam anggaran bulan ini. Bila perlu, lakukanlah penyesuaian anggaran. Misalnya, kamu melihat diskon laptop dan laptop yang kamu miliki saat ini sudah sering error. Nah, buatlah syarat bahwa kamu akan membeli laptop murah ini, tapi kamu juga harus mengurangi pengeluaran lainnya. Misalnya saja hobi jajan makanan seperti membeli cemilan atau makan di luar hingga sebulan sekali selama proses mencicil biaya pembelian laptopmu. Ketiga, gunakan kupon dan promo. Aturlah waktu yang tepat untuk berbelanja. Mungkin kamu melihat
suatu jam tangan yang kamu suka. Nah, kamu bisa menunggu jam tangan tersebut diskon, baru kamu membelinya. Inilah mengapa pengeluaran sebaiknya kamu atur di waktu tertentu, seperti Lebaran, Harbolnas, atau Tahun Baru. Sisanya, sepanjang tahun, kamu gunakan kesempatan tersebut untuk menabung sampai hari promo tersebut tiba. Keempat, jual atau beli barang bekas. Mungkin kamu punya beberapa barang lama yang masih bagus, tapi jarang atau hampir tidak pernah dipakai. Nah, kamu bisa memanfaatkan barang ini dengan menjualnya dan membeli hal lain. Nah, itulah tadi cara-cara untuk memulai gaya hidup frugal living. Dan selanjutnya yang aku mau bahas nih, yaitu tentang gaya hidup minimalis. Apa sih gaya hidup minimalis ini? Nah, gaya hidup minimalis yaitu gaya hidup yang mengacu pada pengurangan jumlah harta benda dan kewajiban seseorang untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan fleksibel. Mereka yang bergaya hidup minimalis cenderung lebih selektif dalam memilih dan menyimpan barang yang benar-benar esensial. Dengan begitu, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu pemeliharaan barang serta pengaturan harta benda yang tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan. Lalu, bagaimana sih cara untuk memulai gaya hidup minimalis ini? Pertama, rapikan tumpukan barang yang tidak terpakai. Nah, hal pertama yang bisa kamu lakukan nih untuk memulai gaya hidup minimalis ini yaitu merapikan barang dan pastikan barang yang kamu miliki ini benar-benar dibutuhkan. Dan singkirkanlah barang-barang yang tidak terpakai atau memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan. Kedua, pengeluaran hanya untuk yang terbaik. Menjaga semua tetap minimalis pasti akan berpengaruh pada pengeluaran kamu, di mana kamu harus benar-benar selektif dalam membeli barang apapun. Pastikan membeli barang yang benar-benar kamu butuhkan dengan kualitas terbaik. Contohnya saja, belilah tas yang berkualitas tinggi yang memiliki masa pakai yang lama. Memang, untuk membeli tas yang berkualitas, kamu membutuhkan biaya yang mahal di awal pembelian, tetapi akan sangat menghemat biaya di masa yang akan datang. Perhatikan nih, jangan lagi tergoda untuk membeli terlalu banyak barang hanya karena diskon, namun tak kamu butuhkan. Ketiga, rawatlah barang dengan benar. Semakin sedikit dan berharganya barang yang dimiliki, maka kamu rela untuk menyisihkan waktu lebih untuk merawat barang-barang tersebut, sehingga kualitas dari barang-barang tersebut akan tetap bagus dan terjaga. Lakukanlah perawatan rutin atas barang yang sering kamu pakai sehari-hari, seperti mobil, motor, smartphone, dan lain sebagainya. Jadi, kamu bisa menggunakan barang tersebut lebih lama. Pakai hingga habis dan meminimalkannya menjadi sampah. Keempat, perhatikan time management. Bukan hanya mengurangi barang, hidup minimalis juga berarti memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien, serta memberikan prioritas terhadap hal-hal yang memiliki urgensi lebih tinggi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang frugal living dan gaya hidup minimalis, beserta cara untuk memulai kedua gaya hidup ini. Nah, sebenarnya gaya hidup minimalis dan frugal living ini memang memiliki beberapa persamaan dan gak jarang saling tumpang tindih dalam banyak hal. Namun, penting untuk kalian ketahui bahwa pada dasarnya kedua gaya hidup tersebut
memiliki konsep dan tujuan yang berbeda, bahkan terkadang bertentangan satu sama lain. Untuk itu, kita harus memahami perbedaan dari keduanya terlebih dahulu, agar kita dapat memilih gaya hidup mana sih yang tepat untuk kita. Nah, dari pembahasan tadi, kita mendapat nih perbedaan antara frugal living dan minimalis. Yaitu, frugal living tentang bagaimana sih kita hidup dengan menghabiskan uang yang lebih sedikit, sedangkan gaya hidup minimalis yaitu tentang bagaimana kita hidup dengan lebih sedikit barang dengan memilih barang-barang yang benar-benar penting. Nah, dari kedua konsep tersebut, sebenarnya kedua gaya ini bisa kita lakukan bersamaan. Apabila kita membelanjakan lebih sedikit uang, maka secara otomatis kita pun akan memiliki lebih sedikit barang, dan begitu pula sebaliknya. Misalnya nih, saat memilih furnitur, bisa saja kamu menjadi seseorang yang minimalis, tapi di lain waktu, kamu juga suka membeli stok makanan maupun keperluan rumah lainnya dalam jumlah yang banyak, agar kamu gak bolak-balik lagi nih ke warung yang akan menghabiskan banyak waktu. Walaupun awalnya pengeluaran kalian besar, namun bisa membantu mengurangi pengeluaran ke depannya. Untuk menggabungkan kedua gaya hidup ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, terapkan keduanya dengan tujuan untuk menyeimbangkan penggunaan uang yang bijak dan pengurangan benda yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kedua, belilah barang yang memang dibutuhkan dan carilah penawaran yang dapat memangkas harga, seperti diskon atau promo lainnya. Ketiga, terapkan aturan one in, one out dengan menjual barang yang sudah nggak dipakai untuk mendapatkan uang tambahan dan meminimalisir kekacauan di dalam rumah. Lalu, belilah barang dengan penawaran menarik agar harga yang didapat lebih murah. Namun, pada kenyataannya, gaya hidup tersebut tidak selalu berjalan seiringan. Seorang minimalis mungkin menyukai interior ruangan dengan jumlah furnitur yang lebih sedikit. Sekalipun harganya mahal, dapat dikatakan hal tersebut menjadi pembelian yang tepat karena memungkinkan sang pemilik mendapatkan keuntungan maksimal dengan menambahkan barang sedikit mungkin. Sedangkan seseorang dengan gaya hidup frugal living lebih memilih untuk mencari furnitur bekas atau furnitur dengan harga diskon. Sekalipun hal tersebut bikin rumah menjadi lebih sesak dengan banyaknya barang. Contohnya begini nih. Misalnya, Tina dan teman-temannya lagi pergi ke Jogja untuk acara perpisahan. Namun, ketika baru tiba di penginapan, ada salah satu temannya yang minta untuk diantarkan ke minimarket terdekat untuk membeli sampo, sabun, sikat gigi, dan barang personal care lainnya. Nah, setelah ditanyakan oleh Tina, kenapa temannya tersebut tidak membawa barang-barang tersebut dari rumah, yaitu dikarenakan temannya ini malas membawa banyak perintilan, karena akan membuat tasnya bakal penuh dan memilih untuk membeli di tempat saja. Padahal dengan membawa dari rumah, dia nggak perlu lagi nih mengeluarkan uang alias hemat. Nah, dari contoh tersebut diketahui bahwa teman Tina ini merupakan orang yang minimalis. Dia nggak mau nih ribet dengan barang bawaannya dan lebih memilih untuk memakai space di koper untuk benda-benda yang penting saja, yang mungkin akan mudah dicari di tempat penginapan tersebut. Sedangkan dari cerita tersebut juga diketahui bahwa Tina memiliki gaya hidup frugal living, di mana lebih memilih untuk menghemat uang walaupun tas yang dia bawa akan penuh atau sesak. Terlepas dari apakah kamu seorang minimalis atau frugal, dua-duanya dapat membantu untuk lebih sadar
apa yang dibeli, mengapa beli barang tersebut, dan bagaimana kita akan membelanjakan uang di masa mendatang. Nah, dengan gaya hidup frugal living dan minimalis ini, maka kamu dapat memiliki sisa dana yang kamu dapat gunakan untuk investasi secara cerdas. Contohnya saja nih, seperti saham. Nah, menurut penjelasan-penjelasan tadi, bagaimana nih? Kalian apakah sudah mendapat gambaran? Apakah kalian termasuk frugal living atau minimalis? Atau kalian sudah mengkombinasikan keduanya di kehidupan sehari-hari? Yuk, bagi cerita kalian di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan tentang 2 gaya hidup ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa nih untuk like, komen, share, subscribe, dan klik loncengnya agar kita bisa menambah ilmu bersama. See you!